Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Permata Putri, Prodi D3 Keperawatan Belitung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian jantung dan sistem peredaran darah. Jantung manusia yaitu terletak di bagian rongga dada sebelah kiri, di antara paru-paru. Ukurannya yaitu segenggam atau sekepal tangan pemiliknya sendiri, dengan ukuran kurang lebih 300 gram. Jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah. Bagian jantung itu tersusun atas otot jantung atau miokardium, bagian jantung luar yang dilapisi oleh selaput jantung atau perikardium, dan bagian jantung dalam yang dilapisi oleh endokardium. Di sini dapat kita lihat bersama, ada gambarnya. Jantung memiliki 4 ruangan, yaitu atrium kiri, ventrikel kiri, atrium kanan, dan ventrikel kanan. Antara sisi kiri dan sisi kanan jantung dipisahkan oleh septum atau sekat yang berada atau yang berupa otot padat. Atrium merupakan ruangan jantung, tempat masuknya darah dari pembuluh balik atau vena. Sedangkan ventrikel mempunyai otot yang lebih tebal dibandingkan atrium. Keadaan ini disebabkan ventrikel berfungsi memompa darah keluar dari jantung. Ventrikel berfungsi memompa darah keluar dari jantung. Di antara atrium kiri dan ventrikel kiri itu terdapat katup mitral atau bikuspitalis. Dan di antara atrium kanan dan ventrikel kanan yaitu terdapat katup trikuspitalis. Adapun katup tambahan lainnya yang terletak di jalur keluar darah masing-masing ventrikel. Katup simulunar pulmonari terletak di dasar arteri pulmonari. Katup keempat yaitu katup semilunar aorti yang berada di dasar pembuluh aorta. Itulah bagian-bagian jantung. Selanjutnya, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya sistem peredaran darah, maka oksigen dengan sari-sari makanan bisa diterima oleh semua organ tubuh. Di sini ada gambar sistem peredaran darah dan prosesnya. Pembuluh yang pertama adalah pembuluh arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Biasanya ini berwarna merah. Di situ ada pembuluh nadi terbesar yaitu aorta. Lalu pada pembuluh nadi arteri tadi yang kita sebutkan yang membawa darah keluar dari jantung, ada juga pembuluh dari pembuluh nadi atau arteri, lalu ada pembuluh kapiler. Ini yang mana menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Lalu berikutnya ada pembuluh balik atau vena, yang mana mengantarkan darah kembali ke jantung. Ada arteri pulmonalis yang mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Ada vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Berikutnya adalah proses saat jantung berdenyut. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah. Saat relaksasi, bentuk jantung mengembang dan masih di dalam serambi kanan dan serambi kiri. Masih di dalam serambi kanan dan serambi kiri pada saat relaksasi. Lalu katup terbuka dan menuju ke bilik. Saat berkontraksi, bentuk jantung menguncup dan darah mulai dipompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah ke paru-paru dan ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Proses tersebut dapat terjadi secara terus-menerus bila jantung berdenyut. Jadi kesimpulannya, proses peredaran darah ini, darah dari serambi kiri menuju ke bilik kiri, dari serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah, sementara untuk berkumpul di aorta, lalu menuju ke
pembuluh nadi atau pembuluh arteri. Setelah itu mengalir ke pembuluh balik atau vena. Ini pembuluh balik atau vena. Menuju serambi kanan dan menuju ke bilik kanan. Jadi dari pembuluh balik atau vena ini menuju ke serambi kanan dan ke balik kanan. Lalu setelah itu menuju ke arteri pulmonalis. Ini arteri pulmonalis di paru-paru. Lalu mengalami pernapasan dan menuju ke vena pulmonalis. Proses ini juga dapat terjadi secara terus-menerus bila jantung berdenyut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.